dugaan korupsi di KPU. Mungkin nanti secara menjabarkannya nanti secara terperinci oleh Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kaur. Diharapkan Pak sedikit dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, terima kasih penggawa saya ini yang hadir di sini, kasih Pitsus, kasih Intel, kasih Pindu, kasih Datun, pada semua rekan-rekan media, baik online, cetak, semuanya. Pada hari ini, tepat pada saat ulang tahun Kejaksaan yang ke-62 pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022, kami Kejaksaan Negeri Kaur menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana dalam penyalahgunaan anggaran dana hibah daerah untuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada tahun anggaran 2020, yaitu berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah pemerintah Kabupaten Kaur dengan KPU nomor 415/67 tahun 2019 nomor 01/HM 031 NPHD 1704/KPU 2019, Kabupaten Kaur mendapat hibah sebesar 25 miliar rupiah, bahwa dalam pelaksanaannya dari seluruh anggaran dana hibah sebesar 25 miliar tersebut terdapat selisih antara anggaran yang terdapat pada RKA Rencana Kerja Anggaran November 2020 dengan realisasinya yang dapat merugikan keuangan negara sebesar, ini hanya perhitungan sementara ya, sebesar 540.274.600 rupiah. Ini masih kecil dari dana yang ada 25 miliar. Ini belum kita hitung semua. Ada beberapa kegiatan, beberapa item yang masih dalam proses perhitungan. Yang tadi malam yang masih dalam proses perhitungan. Ya. Yang belum kita hitung adalah yang mana? Ini ya, perjalanan dinas, anggarannya 2,4 miliar masih dalam perhitungan. Distribusi PP 235 miliar masih dalam perhitungan. Atika masih dalam perhitungan. Yang lain sebagian besar masih kita hitung secara penyidik sendiri. Nanti kita akan pertimbangkan apakah perhitungannya nanti BPKP atau auditor kita sendiri yang ada di Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Alat bukti keterangan saksi pada saat ini kurang lebih sudah 41 orang yang sudah kita mintain keterangan. Dokumen sejauh ini 167 bundel. Beberapa minggu yang lewat rekan-rekan sudah menyaksikan tim saya melakukan penggeledahan di KPU yang diliput juga oleh media. 3. Berdasarkan minimal 2 alat bukti, maka kami menetapkan 2 orang tersangka yang kalian sama-sama lihat di belakang kita ini sudah berdiri di sini, berinisial S, jabatannya Sekretaris KPU Kabupaten Kaur tahun 2019 sampai sekarang, sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran KPU Kabupaten Kaur. Yang kedua, tersangka kedua kalian lihat di sini,
inisial UN, pejabat pembuat komitmen PPK KPU Kabupaten Kaur. Kedua tersangka melanggar peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 17 2013 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Pembendaraan Negara, dan masih beberapa poin lagi undang-undang. Nanti kita bagikan. Ini ada hampir 11 ketentuan perundangan yang mereka langgar. Potensi kerugian negara. Ini bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka terjadi kerugian negara, sementara perhitungan kita sendiri 540.274.600 rupiah, yang termasuk dalam unsur perbuatan melawan hukum pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu Pasal 2 Ayat 1 junto Pasal 18 Ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP, Pasal 3 junto Pasal 18 Ayat 1 huruf B Undang-Undang 31 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Selanjutnya para terdakwa dikenakan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang perubahan Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Terhadap tersangka S dan UN dilakukan penahanan sebanyak 20 hari terhitung mulai hari ini tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022 di rutan kelas 2 Manat. Yang terima kasih. Ini adalah merupakan kado yang terindah bagi kejaksaan, khususnya Kejaksaan Tinggi Kaur pada saat hari ulang tahun kita menetapkan tersangka. Terima kasih. Mau tanya Pak, apakah nanti ada Sabar sebentar, pelan-pelan. Satu-satu ya, rekan-rekan wartawan media nanti satu-satu siapa dulu nanti tunjuk tangan, nanti biar diberikan oleh bicara oleh Pak Kejari. Apakah dimungkinkan ada tersangka lain? Untuk sementara ini kita berkeyakinan bahwa menetapkan 2 tersangka atas nama S dan UN. Untuk tersangka lain bisa saja ada kemungkinan menambah tersangka yang baru. Kita tunggu aja perkembangan selanjutnya. Kalau target dari Kejari itu dana Pak, berapa Pak? Satu. Dana yang di 500-an juta tadi Pak diambil dari dana apa Pak? Ini Pak, kerugian negaranya Pak. Untuk sementara dari yang kami hitung itu sebesar 547 juta sekian itu selisih dari contoh BIMTEK Sirekap, itu anggaran yang direncanakan yang ada dianggarkan itu 524 juta, tapi realisasinya cuma 346, ada selisih 178 juta. Pengadaan barang cetakan anggarannya semestinya 143 juta, tapi realisasinya hanya 100 juta, ada selisih 42 juta. Selanjutnya pelengkapan pemungutan dan penghitungan suara lainnya dari anggaran 399 juta, realisasi 258 juta, ada selisih 141 juta. Honor pengelola
juta. Sewa kendaraan untuk operasional waktu pemilihan kemarin itu di anggarannya itu sebesar 487 juta, tapi realisasinya 406 juta. Ada selisih 80 juta. Ada beberapa lagi yang poin yang kerugian brosur, spanduk semuanya ada yang masih perhitungan yang saya sebutin dari awal tadi. Sehingga kami berkesimpulan dengan adanya selisih inilah KN-nya, kerugian negaranya. Kerugian negara ini mengecil tidak mungkin, membesar bisa jadi. Ya, terima kasih. Apakah memikirkan misal masuk ke TPPU? Nanti kita pelajari apakah mereka bisa kita masukin TPPU-nya, ya. Depan apakah akan diadakan penggeledahan lagi Pak untuk rumah-rumah tersangka Pak? Kalau nanti itu dianggap penting dan perlu, kita akan membuat penggeledahan lagi. Kalau dianggap cukup. Satu aja Pak. Pengembalian dari pihak tersangka atau pihak-pihak terlibat lainnya, Pak. Untuk pengembalian kerugian negara sampai saat ini belum ada. Satu Pak Kajari, izin dengan pasal nanti akan digunakan pasal berapa Pak akan untuk kerugian negara ini? Tadi sudah saya sebutkan pasal 2, pasal 3 dan pasal 9. Sudah. Itu semuanya Pak, itu Pak Kajari. Dari Kerugian negara itu dengan penemuan dari Pak Kajari gitu. itu pasalnya yang kita dakwakan nanti pembuktiannya nanti di persidangan. Apakah terbukti pasal 2, 3 atau 9? Ya. Oke, makasih Pak Kajari. Tadi sudah. Tadi sudah saya jelaskan.